Selingkuh, sebuah kondisi di mana terdapat satu pihak yang melakukan penyelewengan terhadap pasangannya dengan orang lain. Kalau menurut KBBI, selingkuh itu adalah, ini ada 3 pengertian. Yang pertama itu adalah suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri, tidak berterus terang, tidak jujur, curang, dan serong. Pengertian kedua adalah suka menggelapkan uang dan korup. Pengertian ketiga adalah suka menyeleweng. Nah, kenapa sih perselingkuhan ini bisa terjadi? Ini data yang gue dapat dan gue kumpulin dari orang-orang yang melakukan perselingkuhan dan yang pernah diselingkuhin juga. Halo Far Selingkuh dan Far FWB. Jadi gini, selingkuh itu terjadi karena adanya beberapa hal. Misalnya, yang pertama adalah ketidakpuasan seseorang dengan pasangannya. Di poin pertama ini, ketidakpuasan ini kemudian dapat kita artikan bahwa adanya sebuah pihak yang tidak dapat memenuhi kebutuhan biologisnya dengan pasangannya. Makanya, ia mencari orang lain untuk memenuhi nafsu tersebut. Atau bisa juga dia nggak puas dalam mendapatkan kebutuhan biologis dari pasangan aslinya. Makanya ia memutuskan untuk mencari pasangan lain. Yang kedua adalah adanya kesempatan atau godaan seorang dalam melihat orang lain. Di poin kedua ini, biasanya seorang hanya tergoda saat, memiliki nafsu saat untuk melihat orang lain. Alih-alih dia mikirin perasaan pasangannya, dalam poin kedua ini sebenarnya ya ujung-ujungnya kebutuhan biologis lagi sih. Jadi misalnya si A pacaran sama si B, dan si A tertarik lah sama si C. Terus pas banget ada kesempatan emas, si A tadi buat deketin si C tanpa pengetahuan si B. Jadilah adanya penyelewengan di situ. Yang ketiga adalah pembalasan dendam terhadap pasangan lamanya yang telah melakukan perselingkuhan juga kepada dirinya. Di poin ketiga ini prinsipnya mungkin kayak ya nyawa dibalas nyawa. Jadi ketika lo diselingkuhin oleh seorang, di situ lo ngerasa kalah dan sakit dan lo memikirkan hal sebaliknya. Mungkin kayak lo mikir apa selingkuh itu enak ya, dan akhirnya lo melakukan juga alih-alih untuk membalas perilaku tadi. Dan mungkin banyak banget hal-hal lainnya yang menjadi penyebabnya tadi. Tapi gini, kenapa sih proses perselingkuhan ini biasanya terjadi berulang-ulang dan tidak berhenti? Dari responden yang sering gue tanyakan, yang mana mereka melakukan perselingkuhan ini, mereka akan jawab, rata-rata jawabannya sama. Karena enak sih Don. Itu, kaget gue, jujur gue kaget. Karena gue pribadi pernah ada di dalam posisi diselingkuhin ini. Tapi memang pada saat itu, meski gue adalah korban, gue sempat-sempatnya gue bisa mikir, apa dia dapat sesuatu dari orang yang dia gak dapat di gue ya? Dan ternyata iya, benar. Jadi ketahuan kan? Jawaban si responden ini mengacu kepada 3 hal di atas, bahwa apapun yang dilakukan oleh pelaku selingkuh adalah hal yang menyenangkan bagi dirinya. Nah, tapi pada saat itu gue tidak melakukan poin ketiga ya, for your info. Karena menurut gue teknik balas dendam itu bukan teknik yang baik untuk membuktikan sesuatu. Gue malah lebih percaya sama karma. Anyway, masih ngomongin tentang perselingkuhan ini. Meskipun perselingkuhan itu menyenangkan bagi sang pelaku, tapi tahu gak sih lo kalau perselingkuhan ini kemudian dapat menyebabkan trauma pada sang korban atau orang yang diselingkuhin? Yap, bener banget. Bahkan banyak di antara mereka yang sampai stres. Bahkan ada beberapa yang orang cerita sama gue juga sampai hampir mau bunuh diri. Apakah mereka lemah? No. Gue juga pernah ada dalam tahap itu kok. Memang rasa diselingkuhin itu sakit banget. Apalagi ketika lo percaya dengan orang ini 100%, tetapi lo tahu bahwa lo hancur akan sifat percaya lo yang lo berikan kepada dia. Ketika lo tahu dia menyeleweng dengan orang lain. Apalagi selingkuhnya keterlaluan. Bilangnya, aku cuma sayang sama kamu kok. Kamunya ada banyak. Ya gini, jelas ya, selingkuh itu punya dampak yang sangat buruk buat korban. So buat lo yang pernah menjadi pelaku dalam perselingkuhan ini, jangan gitu bro and sis. Lo gak tahu daya tahan orang itu sampai sejauh apa. Selingkuh itu sama kayak abusive relationship, gak bisa dibenarkan dalam hal apapun dan bagaimanapun. Terus gimana cara menghindari selingkuh? Gue akan membawa kalian kepada rumus dalam teori korupsi menurut Klitgard ya. Rumusnya itu seperti ini. C sama dengan M plus D dikurang A. Penjabarannya, corruption equals monopoly plus discretion minus accountability. Jadi, korupsi akan terjadi ketika adanya kekuasaan yang dimonopoli dan dikurangi akuntabilitas. Gue akan menerjemahkan seperti ini, dikaitin sama selingkuh ini ya. Korupsi dan perselingkuhan akan terjadi ketika adanya sebuah kekuasaan dari satu pihak secara mutlak atau absolut, tanpa adanya transparansi atau pengawasan dari pihak lainnya. Jadi kalau lo mau terhindar dari perselingkuhan ini, ya lo harus ada unsur A atau akuntabilitas itu sendiri. Kalau nggak transparan antara satu sama lain, ya udah disitulah pasti terjadi korupsi atau perselingkuhan tadi. Gue contohin dalam hubungan gue ya, yang lalu-lalu maksudnya. Kalau sekarang kan single, jadi ya kita nggak bisa ngasih contoh gitu. Jadi gini, gue di awal sama pasangan gue, itu pasti kita selalu ngasih tahu do and don't-nya. Jadi mana yang boleh, mana yang tidak. Dan gue memberikan akuntabilitas di dalamnya. Artinya, gue bener-bener hampir 100% transparan ke cewek gue. Mantan gue maksudnya. Semua ID dan password gue kasih ke dia, biar dia bisa lihat di device dia. Memang minusnya gue jadi gak punya privasi.
Tapi gue bikin dia percaya sama gue, dan gue gak buang-buang waktu untuk berdebat antara chat-chat yang dia belum baca sebelumnya. Dan pastinya lo juga memberikan perasaan secure kepada pasangan lo juga kan. Well, sistem yang gue bangun ini memang belum sempurna, dan pastinya akan ada banyak antitesisnya. Tapi ini yang gue percaya hingga saat ini. Kalau lo saling transparan antara satu sama lain, lo pasti akan terhindar dari perselingkuhan ini. Setidaknya, lo memperkecil celah untuk memunculkan perselingkuhan ini.